Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan kembali dengan bahasan kita matematika wajib kelas 10 di subbab terakhir dalam nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Kita langsung masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang pertama, yaitu untuk setiap bilangan real X dan A adalah bilangan yang lebih dari sama dengan 0, maka berlaku sifat seperti ini. Tolong diperhatikan sifatnya. Sifat yang pertama, mutlak X kurang dari A, maka nanti himpunan penyelesaiannya tinggal membuat menjadi A negatif dan A positif, kayak gitu. Terus kalau misalkan dia bedanya sama yang bawahnya, tinggal ada kurang dari sama dengan. Sedangkan bentuk yang kedua, kalau misalkan X-nya lebih dari A, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Kalau lebih dari sama dengan, maka tinggal dipakaikan lebih dari sama dengan. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Misalkan contoh ya. Misalkan di sini saya punya nilai tentukan himpunan penyelesaian dari yang pertama mutlak X min 3 kurang dari sama dengan 1. Nah, kita lihat apakah ini memenuhi syarat ke bentuk sifat yang tadi. A-nya itu kan harus lebih dari sama dengan 0. Yang mana yang A ini ya, A-nya lebih dari sama dengan 0. Ini yang A. Nah, ini yang A berarti. Apakah 1 lebih dari sama dengan 0? Betul. Kalau betul berarti kita bisa menggunakan sifat yang ini ya, yang kedua ini. Berarti tinggal mengubah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Itu kalau misalkan mutlaknya mutlak X, sedangkan di sini mutlaknya adalah X min 3, maka kita harus nulis X min 3. Tulis semua ya, bukan X-nya aja. Tinggal kirinya negatif 1, kanannya positif 1. Gimana caranya kalau himpunan penyelesaian itu tengahnya harus X aja? Gimana caranya si X-nya ini tinggal X aja, min 3-nya berarti harus kita hilangkan dengan cara, berarti min 3 bisa jadi 0 kalau ditambah sama 3. Ya iyalah, kalau kita punya utang 3 ya bakal habis kalau dibayar 3. Berarti di sini sebelah kirinya min 1 ditambah 3. Ini juga sama, min 3 tambah 3. Ini 1 tambah 3. Jadi ini harus serempak ya. Kalau misalkan ditambah 3 berarti semua ditambah 3. Bagian kiri dan kanannya juga sama. Min 1 tambah 3 2, kurang dari X kurang dari sama dengan 4. Ini dia himpunan penyelesaiannya. Selesai. Mudah ya. Kita lanjut coba ke contoh yang kedua. Misalkan di sini saya punya nilai 3 mutlak 3x plus 1 lebih dari sama dengan 7. Nah, kita cek apakah di sini A-nya lebih dari sama dengan 0. 7 lebih dari sama dengan 0. Benar. Karena 7-nya itu adalah lebih dari sama dengan 0, kita bisa pakai sifat ini, yaitu sifat yang kedua, di mana nilai himpunannya X kurang dari min A atau X lebih dari A. Kita punyanya 3x plus 1, bukan X ya. 3x plus 1 kurang dari sama dengan, kalau kurang dari pasangannya yang negatif, kalau misalkan lebih dari pasangannya yang positif 7. Berarti tinggal pindah ruas nih. 3x kurang dari sama dengan min 7 plus 1 pindah kanan jadi negatif. Berarti min 7 min 1 min 8. Berarti x kurang dari sama dengan minus 8 per 3. Sedangkan ini 3x lebih dari sama dengan 7 kurang 1. 3x lebih dari sama dengan 6. X lebih dari sama dengan 6 dibagi 3. X lebih dari sama dengan 2. Jadi harus dibuat menjadi X ya. Bentuknya harus jadi X saja. Udah selesai. Kita punya himpunannya X kurang dari sama dengan min 8 per 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Perhatikan ya, ini ada lebih darinya karena soalnya itu lebih dari. Masih mudah dipahami ya. Kita lanjut ke bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak lainnya. Nah, di bentuk pertidaksamaan lainnya, kita akan menggunakan sifat dari
nilai mutlak yang kemarin, yaitu mutlak fx. Nilai mutlaknya bisa berubah, atau fx-nya itu sama aja dengan fx dikuadratkan. Lebih gampangnya kita ke contoh soal aja. Tentukan himpunan penyelesaian dari, misalkan di sini kita punya, sebentar, pakai yang ini aja. Yang A, mutlak X kurang dari mutlak X min 3. Nah, gimana cara ngerjainnya? Kita nggak bisa pakai cara yang tadi lagi, yang cuman min kiri positif kanan, nggak bisa. Kita harus pakai cara kuadrat ya, mau nggak mau. Yang berarti X-nya yang di sini dikuadratin, ini pun sama, X min 3-nya kita kuadratin. Terus diapain? Pindah ruas ya. X kuadrat dikurang X min 3 kuadrat kurang dari 0. Ingat sifat yang kemarin, dimana jika ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, itu bisa dibongkar jadi A tambah B dan A kurang B. Begitupun ini kita bongkar dengan posisi A nya yang ini B-nya kita tulis A-nya X kuadrat ditambah B-nya X min 3, sedangkan yang satunya A-nya udah gak pakai kuadrat ya maksudnya, karena ini A, B-nya aja. Sedangkan yang satunya adalah X dikurang. Nah, kalau kurang itu harus pakai kurung biar gak rancu selalu. Jangan cuman X min 3-nya gak pakai kurung ya, jangan sampai kayak gitu. X tambah X 2X dikurang 3. Ini X kurang S habis. Min ketemu min 3 jadi positif 3 kurang dari 0. Berarti ini tinggal dikaliin ke dalam kan, 2 kali. Kalau misalkan nggak dikaliin ke dalam juga sebenarnya nggak terlalu masalah, karena hasilnya bakal sama-sama aja. Berarti kita tinggal punya 2x min 3 kurang dari 0. Ini kenapa 3-nya nggak dikali ke dalam? Karena ini kan dikali, kalau mau pindah ruas dibagi sama 0 kan jadi hasilnya tetap 0, jadi nggak usah kita apa-apain. Kurang dari min 3 jadi positif 3. X kurang dari 3/2. Ini dia himpunan penyelesaiannya, selesai. Terus gimana kalau kita coba bentuk yang lain? Misalkan bentuknya masih mirip kayak tadi ya, biar lebih lancar. Mutlak 2x min 1 lebih dari sama dengan mutlak 3x min 7. Coba tolong diperhatikan. Nah, di sini kita punya seperti tadi, 2x min 1 dikuadratin, 3x min 7 juga dikuadratin. Nah, kita langsung pindah ruas kayak yang tadi. Berarti 2x min 1 kuadrat dikurang 3x min 7 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Kalau udah sampai sini, berarti kita tinggal membuat pecahannya ya. Dengan ini A-nya, ini B-nya. 2x min 1 ditambah 3x min 7 dengan 2x min 1 dikurang 3x min 7-nya pakai kurung, jangan dilupain. 2x tambah 3x 5x min 1 min 7 min 8. Yang ini 2x kurang 3x min x, min ketemu min 7 berarti positif 7. Min 1 tambah 7 itu berarti positif 6, lebih dari sama dengan 0. Sampai sini kita punya 2 buah nilai X, maka kita cari satu-satu ya. Coret. Kita cari satu-satu, berarti 5X sama min 8 sama dengan 0. 5X sama dengan 8, X sama dengan 8/5. 8/5 itu sekitar 1, nah, ini min X plus 6 sama dengan 0, min X sama dengan min 6, X sama dengan 6. Karena ini bentuk pertidaksamaan, nggak boleh selesai nih sampai sini, karena ini kan masih X sama dengan. Kalau sama dengan namanya persamaan, bukan pertidaksamaan.
Karena dia pertidaksamaan, maka langkah selanjutnya ada yang namanya menggambar garis bilangan. Tolong perhatikan ya, kalau pertidaksamaan harus menggambar garis bilangan. Gimana cara menggambar garis bilangan? Gampang kayak cara menggambar garis bilangan bulat aja, bilangan sumbu X. Ini kan X soalnya dua-duanya. Ada X 8/5 sama 6. Antara 8/5 sama 6 udah kelihatan jelas yang paling kecil itu pasti 8/5, karena 8 dibagi 5 gitu ya. Oh iya, di sini pakai buletan aja. Nah, kenapa di sini pakai buletan? Ini yang menandakan perbedaan soal ya. Kalau pakai lebih darinya pakai sama dengan, maka si buletannya itu diisi. Tapi kalau misalkan nggak pakai sama dengan, berarti buletannya itu kosong. Nanti ini penting buat pengingat. Nah, sekarang gimana cara bikin garis bilangan? Langkah yang kedua yaitu menguji coba. Langkah pertama kan menggambar garis bilangan, ini langkah yang pertama ya. Langkah kedua kita uji coba. Uji cobanya uji coba apa? Uji coba X sama dengan 0. Yang paling gampang tuh selalu uji coba X sama dengan 0. Di uji cobanya kemana? Di uji cobanya ke bentuk yang tadi awal nih. Yang tadi ini nih 5X min 8. Nih, kita uji coba ke sini. Masukin kalau X nya 0, berarti kan 5 dikali 0 dikurang 8 dikali dengan min, berarti ini kan 0 tambah 6 ya, langsung nggak ada min 0. Berarti jawabannya 5 kali 0, 0 min 8 dikalikan 6, jawabannya adalah negatif 48. Nah ini kan hasilnya negatif nih. X sama dengan 0 di mana? Di sini. Ini kan daerah X sama dengan 0 kan ada di sini kan. 8,5 itu kan sekitar 1,6. Nah, berarti kan X sama dengan 0 daerahnya di sini. Nah, tadi pas kita coba X sama dengan 0, maka hasilnya negatif. Kita bikin negatif di sini. Kalau misalkan yang namanya garis bilangan persamaan kuadrat, pasti selang-seling. Negatif, positif, negatif lagi, kayak gitu. Terus yang mana yang merupakan himpunan penyelesaian sesuai dengan perintah soal. Kalau misalkan dia yang diminta lebih dari, maka kita ambil juga daerah yang lebih, yaitu daerah yang positif. Yang ketiga, menentukan positif itu untuk yang lebih dari, atau boleh juga yang lebih darinya nggak pakai sama dengan. Kalau misalkan daerah yang negatif itu untuk daerah yang kurang dari atau yang kurang dari sama dengan. Ini menentukan HP ya namanya. Langkah yang pertama mengambil garis bilangan, langkah yang kedua diuji coba, langkah yang ketiga menentukan HP. HP-nya ambil yang positif jika soalnya lebih dari, ambil yang negatif jika soalnya kurang dari. Udah deh, selesai. Berarti HP-nya kita punya yang ini kan, bilangan yang positif dari 8/5. Pakainya kayak kereta ya, karena ini kan tuh daerahnya itu enggak ada putusnya gitu. 8/5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Yang diambil itu adalah nilai batas-batasnya, 8/5 sama 6-nya. Seperti itu. Terus kenapa bentuknya kereta kayak gini? Karena dia jadi satu. Gimana kalau Ustazah bentuknya itu tadi misalkan 8/5 sama 6, terus dia ini min plus min, soalnya misalkan kita ganti dia jadi kurang dari ya, berarti kan himpunannya kayak gini. Himpunannya kan berarti kepisah. Ini suatu permisalan ya. Ini udah beda dengan soal, ini udah selesai yang tadi. Maka HP-nya kalau bentuknya kepisah gini, lihat arahnya. Ini kan arahnya ke kiri, maka semakin kiri itu semakin kecil, maka nilai X itu semakin ke kiri semakin kecil, atau kurang dari sama dengan 8/5, atau X yang satunya semakin ke kanan maka X nya semakin besar, berarti X semakin besar atau lebih dari 6. Seperti itu. Jadi bentuk garis bilangan itu selalu ada dua, ada yang bentuknya kepisah pakai atau, dan ada yang bentuknya kereta. Kalau di sini Ustazah nyebutnya ini bentuk kereta.
Selesai sampai situ ya, semoga dipahami. Boleh kita contoh soal yang satu lagi. Tentukan penyelesaian dari yang ketiga, mutlak X min 3 kuadrat dikurang mutlak X min 3 dikurang 6 sama dengan 0, sama dengan lebih dari 0. Ini kan pertidaksamaan ya. Oke, kita tentuin himpunan penyelesaiannya lagi. Nah, kalau bentuk kuadrat seperti biasa, kita misalkan biar ngitungnya gampang, mutlak X min 3 nya sama dengan P. Berarti kita punya P kuadrat dikurang P min 6 lebih dari 0, difaktorkan. Berarti kan min 6 itu berapa kali berapa, yang kalau ditambah hasilnya harus koefisiennya min 1 itu ya, berarti ya. Berarti kan hanya 3 kali 2 ya kan, min 3 kali 2 ya min 6, min 3 tambah 2 ya min 1. Berarti ini P min 3 dan P positif 2 lebih dari 0. P min 3 sama dengan 0, P sama dengan 3, dan P plus 2 sama dengan 0, P sama dengan negatif 2. Nah ini kan P itu hanya permisalan dari X min 3. Kita balikin, X min 3 sama dengan 3, ini mutlak X min 3 sama dengan min 2. Ada hal yang tidak mungkin kita kerjakan, yaitu yang ini, karena hasil dari mutlak itu tidak mungkin negatif. Maka yang perlu kita kerjakan hanya balikin ke mutlak X min 3 sama dengan 3. Nah, tapi di sini di soalnya itu bukan sama dengan ya. Lihat, di soalnya itu adalah lebih dari. Maka kita balikin dia mutlak X min 3 lebih dari 3 nih, karena di soalnya itu lebih dari. Diperhatiin. Di soalnya itu lebih dari 0, berarti X min 3 lebih dari 3. Kita lanjut. Kalau ini kan sebenarnya boleh juga ditulis jadi mutlak X min 3 tadi kurang dari min 2, ini tidak mungkin ya, sama kayak tadi. Nah ini tinggal kita ubah, kan ini berarti pakai sifat eksponen sifat persamaan nilai mutlak di mana A lebih besar sama dengan 0, kan 3 lebih besar sama dengan 0. Berarti kita tinggal bikin dia bentuknya lebih dari, pakainya atau. X min 3 lebih dari 3 positif, atau X min 3 kurang dari 3 negatif. Berarti X lebih dari 3 tambah 3 6, X kurang dari min 3 ditambah 3 0. Nah ini dia himpunan penyelesaiannya. Kita tulis lagi, X kurang dari 0 atau X lebih dari 6. Seperti itu ya. Dari situ semoga dipahami. Sekiranya materi kita untuk hari ini sekian dulu. Mohon maaf jika terjadi salah penulisan, salah pengucapan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.